Salam kenal. Ini udah 2 kali juga ya ke sini. Udah pernah masuk, tapi baru kali ini ngomong. Bang Paran mungkin udah pernah ketemu di tempatnya Bang Zulfikar. Terus gimana Bang? Ya, jadi ini Bang urun rembuk ya. Jadi saya juga kan seorang dulu kan Katolik ya. Lalu kemudian pindah ke Islam gitu loh. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana caranya supaya teman-teman yang mualaf itu semakin mantap di Islam? Lalu kemudian bagaimana juga caranya supaya teman-teman Kristen itu bisa bisa melihat sisi positif dari Islam gitu ya. Kalau menurut pendapat saya gini Bang, jadi kita harusnya masuk ke inti kekristenan Bang, yaitu tentang keselamatan gitu loh. Jadi kan mereka suka pamer tentang mereka udah selamat, mereka udah pasti masuk surga kan gitu Bang ya. Maka kemudian kita memang harus berusaha mengkontraskan gitu loh. Sebenarnya jalan keselamatanmu itu seperti apa sih gitu loh. Itu kita kasih tahu kepada teman-teman Kristen, kita kasih tahu kepada teman-teman Muslim, supaya kemudian kita itu makin kuat di Islam gitu loh. Maksudnya begini Bang ya, jadi kita ambil contoh misalnya ya, yang seperti disampaikan oleh Pak Menteri Agama ya. Pak Menteri Agama kan baru ngutip tentang Matius berapa, yaitu gitu loh. Allah itu kasih Allahmu dan kemudian kasihlah sesamamu gitu loh. Itu kan ajaran yang paling tertinggi yang diajarkan oleh Yesus gitu ya. Nah, maka kemudian ini harus kita cek gitu loh Bang. Sebenarnya umat mana sih yang menjalankan ajaran Yesus itu? Umat Kristen kah atau umat Islam gitu loh. Kalau menurut saya, kemarin saya udah cek juga dengan Bang Jul dan Mbak Arifah, bahwa apa yang ditemukan oleh Pak Menteri Agama itu, yaitu hukum yang terutama itu justru Muslim yang mengerjakan itu. Ya, dari Bang Jul kita ketahui bahwa Allah itu Esa, satu, lalu kemudian kasihlah Allahmu gitu, dengan cara mengikuti perintah-perintahnya, lalu kemudian kasihlah sesama gitu loh. Sedangkan teman-teman Kristen itu justru bertolak belakang dengan hukum yang itu. Yang pertama dia bilang Tuhan itu 3, yang kedua teman-teman Kristen ini sebenarnya nggak percaya kalau beramal saleh dan berbuat kasih itu dapat menyelamatkan. Karena kalau mereka percaya bahwa beramal saleh dan berbuat kasih itu dapat menyelamatkan, maka sia-sia mereka mengimani penyalipan gitu loh. Dan kemudian penyalipan itu sebenarnya penistaan pada Tuhannya Yesus gitu loh. Jadi menurut saya supaya kita lebih mapan, kadang-kadang kita masuk ke intinya, yaitu apa? Yaitu tentang keselamatan gitu. Bahwa keselamatan yang diajarkan oleh Paulus itu justru itu menghasilkan apa? Justru memasukkan teman-teman Kristen jadi neraka. Bahwa Muslim itu justru paling percaya bahwa Allah itu Esa, tidak ngarang Trinitas. Lalu kemudian yang kedua, justru berusaha keras, beramal saleh dan berbuat kasih, supaya sebagai jalan keselamatan. Muslim itu tidak ada yang percaya bahwa dosanya telah ditebus oleh pembunuhan Tuhan, kan gitu. Jadi ini aja yang kita masukkan, yang penting kita expose, supaya memang kontras antara antara jalan keselamatan yang diajarkan Yesus dengan yang diajarkan oleh Paulus, bahwa justru Muslim lah yang menjalankan perintah-perintah Yesus. Saya kira demikian dulu Bang sementara. Ya, makasih Bang. Jadi tadi rekomendasi saya ya itu kita masuk ke inti kekristenan ya, membandingkan keselamatan Kristen dengan keselamatan yang diajarkan oleh Yesus ya. Yang kedua ini juga Bang, jadi yang perlu kita oncei gitu ya, kita bedah gitu ya. Itu tentang tentang Trinitas Bang. Jadi Trinitas itu harus diajarkan secara benar. Jangan sampai ada salah pengertian bahwa Trinitas itu sebenarnya politeis Bang. Jadi bukan monoteis tapi mono esensi 3 teis gitu loh. Nah, ini yang harus kita ajarkan supaya apa? Supaya kemudian teman-teman Kristen tuh tahu bahwa itu memang politeis gitu. Karena apa? Karena begini Bang, ada banyak orang yang denomnya itu Katolik ya, Trinitas murni, tapi dia menganggap bahwa Yesus itu adalah Bapa gitu loh. Ini kan salah pengertian gitu loh. Jadi sebenarnya justru tugasnya kita yang Muslim ini mengajarkan kepada teman-teman Kristen bahwa Trinitas itu nggak seperti itu gitu loh. Bahwa Trinitas itu ada 3 Tuhan, beda terpisah, sama-sama Tuhan gitu loh. Maka kemudian kalau mereka udah mengerti itu,
besar kemungkinan mereka bisa bingung gitu loh. Paling tidak dia bisa lari ke agnostik gitu loh. Dia bisa lari ke ateis gitu loh. Maka kemudian kita akan terbentengi juga sekaligus gitu loh Bang. Gitu kira-kira Bang Farhan, Bang Julius. Makasih. Iya sih, banyak kan kalau orang Kristen kalau udah bingung sendiri dengan ajarannya, mereka ke agnostik gitu. Mereka lari ke agnostik karena semua mereka mau menerima Islam. Ya, banyak yang mau menerima Islam tapi karena rasa dendam gitu. Rasa dendam dan merasa Islam ini selama ini gini-gini ya. Maksudnya dia punya image yang jelek dengan Muslim sehingga mereka nggak mau gitu. Nggak mau jadi ke Islam. Tapi itu udah lebih bagus gitu. Daripada mereka sesat di Kristen, mending mereka jadi agnostik, nanti pelan-pelan baru belajar lagi mana yang benar gitu, daripada ya masuk ke tempat yang udah jelas-jelas itu masuk ke neraka gitu kan. Mending lu mundur ke persimpangan jalan daripada lu masuk ke jurang gitu kan. Ya lu kalau milih Kristen udah pastilah masuk jurang gitu. Oke, tadi yang mau ngomong siapa? Bang Farhan ya? Silakan Bang Farhan. Oke. Kedengeran suara saya? Kedengaran Bang, kedengaran. Halo? Oke. Ya, jelas kok. Jadi saya setuju ya bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah pembentengan. Itu yang utama ya, yang utama. Dulu saya termotivasi untuk menunjukkan sebuah kebenaran kepada mereka. Kadang sampai lepas kendali ya. Tapi saat ini ketika kita menyadari ya itu, kita harus tahu strategi mereka. Mereka bukan mencari pembenaran. Bahkan ketika di RAK itu ya, di RAK, saya disanjung, kamu harusnya bangga Farhan bahwa agama kamu dipelajari sama kami. Saya jawab dengan apa adanya, kamu nggak belajar, kamu menghujat, kamu di sini itu kayak mama tukang sayur, kalian tuh menghujat. Saya masuk cuman mau meluruskan, kalian mau terima syukur, nggak mau udah. Saya yang penting ketika saya naik dan saya menjawab tuduhan kalian, ada saudara-saudara muslim kami, saudara-saudara muslim yang masih awam, ada yang terbentengi, oh ternyata begitu ya jawaban muslim. Benar. Seperti itu. Saya tidak peduli kalian menerima atau enggak. Nah, di situ saya mulai menjawab dan saya kasih pertanyaan. Saya di-kick oke, tapi saya sudah memberi kesan kepada para saudara muslim saya yang di audiens karena di era muslim ya. Dan saya membaca langsung komentar-komentar mereka dan mereka bilang positif gitu loh. Artinya kita sudah menjawab sesuai kapasitas saya. Ketika mereka ditanyakan mereka nggak mampu dan itu adalah kemenangan buat kita. Kita ya whatever kita mau di kick atau enggak. Yang penting kita satu tujuan kita adalah untuk membentengi umat dan masalah untuk kebenaran ya. Memang kita harus menyadari bahwa masih banyak kristolog ini, ilmu kristologi ini sangat masih kurang sekali dan masih jarang sekali diajarkan. Padahal logika saya kan passion saya di logika. Sebuah kebenaran tidak akan pernah dikatakan benar tanpa kita tahu apa yang salah. Kebenaran tidak akan pernah bisa diklaim sebuah kebenaran tanpa kita tahu apa yang salah. Nah, dari sini kita harus bisa membandingkan mana nih yang salah. Disitulah kita akan melakukan komparasi. Dan itu akan memperkuat keimanan kita. Pasti ketika kita mencari sesuatu dan kita menemukan kebenaran, itu kita akan lebih yakin dengan apa yang kita yakini sebuah kebenaran. Bagaimana kita bisa mengklaim Islam ini adalah benar tanpa kita tahu ajaran yang lain ini salah apa enggak sih? Ajaran yang lain ini sesat apa enggak sih? Kita hanya akan menjadi sebuah penganut agama terdoktrinasi saja tanpa mengetahui sisi-sisi kebenaran dari agama kita sendiri. Dan ini adalah menurut saya keimanan yang lemah karena tanpa mengetahui sisi-sisi sisi yang lain yang mana yang salah, yang mana yang benar. Kita hanya menerima doktrinasi, wah ini benar, pokoknya benar. Lo mau ngomong apa benar? Ini yang mana nih detektif? Oh nih. Bang Julius, aku bisa share screen sedikit lagi Bang? Boleh silakan. Ya jadi gini Bang, jadi ini misalnya kita ambil contoh kasus ya Bang ya tentang penyalipan gitu loh. Maksudnya kita langsung masuk ke inti kekristenan yaitu penyalipan. Ini kalau saya share screen seperti ini Bang. Bentar ya Bang ya. Nah bisa kelihatan ya Bang ya.
Bang Julius, Udah. kelihatan ya? Oke Bang. Saya share ya Bang ya. Jadi kalau kita baca di Bible ya Bang ya, kata Paulus ya, Yesus tuh dibunuh justru untuk menebus kesalahannya Tuhannya Yesus Bang. Jadi Yesus tuh dibunuh justru untuk menebus kesalahannya Tuhannya Yesus. Kok bisa gitu loh? Mari kita baca Bible. Di Roma 3:25 disebut bahwa Yesus tuh dibunuh sebagai jalan damai dari Tuhannya Yesus yang telah membiarkan dosa gitu loh Bang. Jadi Allah itu yang bersalah, lalu kemudian Yesus harus dibunuh gitu loh Bang. Itu yang pertama di Roma 3:25 gitu loh Bang. Lalu kemudian yang berikutnya, Yesus tuh dibunuh sebagai tebusan hukum dari dari Allah yang hanya jadi kutuk Bang di di Galatia 3:13 gitu. Nah, artinya apa? Artinya memang Saulus sedang menyatakan bahwa pembunuhan Yesus atau salib itu adalah kebodohan dari Allah gitu loh Bang. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi maksudnya gini, kalau misalnya teman-teman Kristen tahu bahwa ternyata ajaran Paulus itu justru menista Tuhannya Yesus, maka kemudian mereka akan bingung gitu dan kemudian lari ke agnostik gitu loh. Sedangkan kalau Muslim tahu ajaran ini, maka kemudian mereka akan mapan di Islam gitu loh. Nah, lalu kemudian Bang, kita cek satu lagi Bang, dari satu lagi. Yesus itu kan dibunuh sebagai tebusan hukum Taurat ya Bang ya. Yesus dibunuh sebagai tebusan hukum Taurat. Loh kenapa? Karena Taurat ternyata hanya bangkitin dosa Bang. Karena Taurat hanya bangkitin dosa gitu loh. Maka kemudian terakhir Paulus bilang Taurat itu batal. Artinya apa? Manusia yang bernama Paulus itu justru membatalkan hukum yang dari Tuhan gitu loh. Itu kan berarti apa? Paulus itu lebih kuasa daripada siapa? Lebih kuasa daripada Tuhannya Yesus gitu loh. Nah maksud saya gini Bang. Jadi kalau misalnya teman-teman Kristen tahu inti kekristenan yang seperti ini, maka kemudian mereka akan bingung di dalam Kristen gitu. Bingung di Kristen, mereka akan lari ke agnostik gitu ya. Atau awalnya mungkin dia nggak mau ke gereja lagi, nggak mau dengar anu lagi. Lalu kemudian dia akan lari ke ateis gitu loh. Dan lebih baik ateis sama seperti yang dibilang Bang Julius gitu loh ya. Dan kemudian teman-teman Muslim akan lebih mapan di Islam gitu Bang. Saya kira demikian Bang. Terima kasih Bang. Ya, makasih Bang penjelasannya nih. Ya, memang kalau saya langsung selesai kasih tahu ya kalau yang Anda lakukan tuh salah di mana gitu ya, dasar Anda punya Alkitabnya udah kontradiktif gitu, semua udah saling lawanan gitu kan, artinya ada penyesatan di situ ya. Ada penyesatan yang sangat jelas gitu. Contoh mereka tidak mempercayai pahala ya, tidak mempercayai pahala, ya udah ngapain lagi yang seperti Bang Habonaran bilang tadi kan, sesamamu toh nggak ada pahalanya gitu, ngapain gitu. Itu ya sering Bang Alex tanya ke mereka itu kan. Bang Alex paling hobi tuh masalah pahala dan dosa gitu kan. Kalau Alex lagi di mana-mana pun ngomongnya itu selalu gitu. Ngomong itu selalu. Cuman ya udahlah, kita balikin lagi. Yang kita harus tahu gini, bagaimana cara agar umat Muslim ya di Indonesia ini nggak terlalu sok-sok bilang nggak perlulah belajar gini kan. Bilang nanti cari ribut lah gitu. Ya, kan sering dibilang channel debat tuh nanti cari ribut. Sedangkan bagi orang Kristen, channel debat ini penting bagi mereka. Karena mereka merasa mereka minoritas dan mereka harus tahu ya Islam itu seperti apa. Bagi orang Kristen itu penting, bagi kita malah nggak penting. Ini yang kacau gitu. Ini yang kacau. Jadi kita mau bagaimana cara supaya teman-teman Muslim kita yang lain yang di luar sana tuh mulai membuka diri untuk belajar lah. Minimal tahu dasar kekristenan gitu. Dasar kekristenan seperti apa mereka tahu, sehingga saat misionaris itu ingin memurtadkan mereka tahu menjawabnya itu apa gitu. Sehingga mereka tahu, oh kalian mau nawari ini ya? Enggak lah, itu produk kalian tuh gini kan gitu. Ya, sehingga tahu gitu kalau produk mereka itu semua apa gitu. Malah kita yang istilahnya bisa meyakinkan mereka kalau yang kalian percaya itu salah gitu.